Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Ibrani pasal 10, ayat 19-25. Ketekunan, jati, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tema hari ini adalah jalan yang hidup, lalan katuan. Istilah kota mati dan kota tak pernah tidur cukup akrab di telinga kita. Pada sisi lain, nampaknya kita belum pernah mendengar istilah kota tidur ataupun kota hidup. Semua seperti sudah jelas dengan sendirinya. Kota tak pernah tidur menjadi sebutan untuk kota yang di sana ada aktivitas di ruang publik selama 24 jam. Kota mati merujuk pada kota tua yang tidak lagi berpenghuni. Mendengar atau membaca frasa jalan yang baru dan yang hidup. Ayat 20 mengundang tanya yang wajar. Frasa jalan yang baru cukup mudah dimengerti, tetapi frasa jalan yang hidup perlu penelusuran makna lebih jauh. Jalan yang baru dan yang hidup menunjuk pada persembahan korban yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar yang menjadikan dirinya sendiri sebagai korban. Ibrani pasal 10 ayat 12-14. Persembahan korban oleh Yesus itulah yang membuka jalan baru dan yang hidup. Persembahan oleh para imam Yahudi adalah jalan lama yang gagal. Persembahan itu tidak hidup, tidak membawa kepada Allah, tidak membawa kepada kehidupan dapat dipahami dalam konteks korban. Darah korban harus dipercikan dalam keadaan segar, masih hangat, dan tidak membeku. Hal itu mengilustrasikan pengorbanan. Darah Kristus yang hanya sekali dan tetap segar atau hangat, dalam arti berlaku selamanya, tidak perlu diulang. Pengorbanan Kristus selalu segar, tidak pernah membeku dan menjadi usang. Ia berlaku tanpa batas waktu. Sebagai hasil dari pengorbanan yang menjadi jalan hidup itu, orang percaya memperoleh keyakinan diri dan keberanian menghadap Allah tanpa syarat korban lagi. Jalan yang baru dan yang hidup itu memberi ruang dan waktu untuk melakukan ibadah secara baru. Selalu ada ruang dan waktu untuk secara leluasa bertemu dengan Allah dan sesama demi terwujudnya kehidupan baru yang semakin berbuah baik. Giat dalam pengharapan menyongsong hari Tuhan yang mendekat. Bayangkan betapa besarnya dampak dari keyakinan bahwa kita berada di jalur yang benar. Kamu sudah di jalan yang baru dan yang hidup. Maka hiduplah dengan penuh keyakinan diri dan keberanian menghadap Dia. Pengampunannya memberimu jalan hidup yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus berkati, amin.